Ciao, apa kabar pemirsa? Selamat sore dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kita di race 14 Marble GP. Hari ini seperti yang sudah kita tahu, kita sudah ada di Italia dan semakin dekat kita dengan seri terakhir besok. Jadi jangan lewatkan pemirsa. Cuaca yang cerah di Mugello bersuhu 34 derajat Celcius. Di seri Qatar kemarin, El Diablo Fabio Quartararo berhasil meraih podium 1 dengan diiringi insiden terjebaknya Bastianini dan John Mir di dalam booster yang tentu menyebabkan mereka harus gagal finish pemirsa. Dan saya JG Hendarko dan rekan saya selaku expert kita yang di race 3 lalu di sirkuit ini tidak bisa hadir karena dalam keadaan sibuk, dan sekarang bisa menemani saya Bung Jo Firmansyah. Apa kabar Bung Jo? Kabar baik Bung, senang sekali akhirnya saya bisa mengikuti Marble GP seri Mugello ini. Baik Bung Jo, dan sore ini pemirsa pole position ditempati oleh Pol Espargaro peraih waktu tercepat kemarin. Sementara The Doctor berada di grid kedua dan La Luna mengisi grid ketiga. Sementara Jack Miller, Morbidelli, dan Dovizioso harus memulai balapan di grid paling belakang. Dan Bung Jo, sirkuit kita hari ini sirkuit internasional Mugello, Italia, di mana sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan panjang 2196 cm. Dan ini sirkuit yang sangat panjang tentunya. Tapi terlihat dari struktur sirkuit ini sendiri memiliki 4 tikungan bertipe hairpin, yaitu track yang membentuk huruf U pemirsa, dan 3 tikungan bertipe SS. Ini akan menjadi titik-titik manuver yang baik untuk membalikan keadaan. Dan 24 rider kita sudah bersiap di grid mereka masing-masing pemirsa. Terlihat Pol Espargaro di grid pertama dan Dovizioso di grid paling belakang pemirsa. Dan sudah tentunya para rider ini sudah tahu betul akan struktur dari sirkuit ini karena pernah menjajalnya. Dan ini dia pemirsa, 24 rider kita sudah melaju dan horseshoe didapatkan oleh Brad Binder di sana. Terlihat di posisi 2 Iker La Luna menuju T6. Terjadi benturan pemirsa menuju T8, dan ini dia tikungan bertipe hairpin yang cukup sering terjadi drama di sana pemirsa. Dan Johan Zarco tadi merebut posisi Binder yang sekarang memasuki T12. Cukup pelan, santai saja Zarco, dan Zarco masih memimpin. Terlihat di posisi sekarang direbut posisi Zarco rupanya oleh Vinales dan sudah memasuki lap 2. Bung, di race 3 lalu Bung Jo sempat absen. Sekarang Bung Jo bisa menemani saya di sini, Bung. Bagaimana kesan pertama Bung tentang sirkuit ini? Tentunya sangat terkesan sekali. Track yang cukup menantang, apalagi di Italia merupakan track favorit bagi para rider Italia. Terutama Valentino Rossi Bung. Mugello ini barat rumah kedua bagi The Doctor. Tentunya saya berharap ada Marble Rider Italia yang mampu podium hari ini. Baik Bung Jo, saya setuju sekali Bung. Dan terlihat sekarang Zarco memimpin rupanya. Di belakangnya ada Vinales melewati T14 dan memasuki garis finish, dan sudah lap 3 pemirsa. Zarco masih memimpin, Vinales hampir saja merebut posisi Zarco. Dan terlihat di posisi 3 ada Petrucci melesat cepat Fabio Quartararo. El Diablo sepertinya ketagihan untuk meraih podium lagi. Namun Alex Rins di sana T8 terjadi pertempuran cukup sengit, namun dimenangkan oleh El Diablo rupanya. Namun Rins masih belum menyerah pemirsa. Masih Rins memasuki T12. El Diablo masih memimpin T13 dan Vinales berhasil merebut posisi 1 dari El Diablo. Terlihat di posisi 2 sekarang ada Tito Rabat. Di race 3 lalu T11 adalah momok menakutkan untuk para rider ini. Bung Jo, selain T10 dan 11, sektor mana yang menjadi titik pergantian posisi yang ideal untuk rider Bung? Saya rasa para rider bisa melakukan overtake di antara T12 dan T13 Bung. Karena saya lihat setelah keluar dari T12 kecepatan rider cukup cepat sehingga cukup bagus untuk melakukan overtake di sana. Oke Bung Jo, lalu bagaimana dengan tikungan hairpin seperti di T8 Bung?
Di race 3 lalu, di sini sering terjadi drama antar rider, Bung. Benar sekali, Bung. T8 cukup lebar untuk melakukan overtake. Kecepatan rata-rata rider juga terlihat cukup baik di antara T7 dan T8, sehingga rider cukup yakin untuk overtake di sana. Dan setelah keluar dari T8 adalah trek lurus di mana rider bisa memacu ke lerengnya lebih cepat lagi. Baik Bung Jo, dan Valentino Rossi, The Doctor sekarang memimpin. Terlihat di posisi 2 ada Tito Rabat, El Diablo di posisi 3. Namun direbut dengan mudahnya oleh Tito Rabat saat menuju T10 tadi. Tito menjauh dari rider lainnya menuju T13. Mulus saja Tito Rabat. Terlihat di posisi 2 sekarang ada Marc Marquez. Apakah Marc Marquez di race ini bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen? Kita lihat saja pemirsa. Persaingan di klasemen atas semakin memanas pemirsa, karena tersisa satu race saja, yaitu besok final race, dan kita akan tahu siapa yang akan menjadi juara dunia pertama Marble GP. Tito masih memimpin. Pecco Bagnaia sekarang terlihat di posisi 2. Pecco mencoba mengejar. Pecco Bagnaia benar-benar berhasil merebut posisi 1 dari Tito Rabat. Cukup lengah Tito tadi. Pecco masih memimpin. Terlihat di belakang ada Fabio Quartararo dan Laluna di posisi 3 dan sudah memasuki lap 7. Terlihat di sektor akhir banyak rider yang kehilangan fokus dan melebar, Bung. Tapi tidak sedikit juga yang berhasil melakukan manuver untuk saling berebut posisi terdepan. Iya Bung, terlihat juga ketika memasuki T9 para rider pasti melebar, Bung. Ya. Dan itu justru kesempatan yang baik untuk bermanuver, Bung. Untuk T9 nampaknya cukup banyak resiko membentur rider lain atau dinding lintasan, Bung. Karena sebelumnya rider melaju cepat di trek lurus, akhirnya memasuki T9. Cukup sulit juga melakukan cornering yang bagus, malah bisa terkena marking rider lainnya. Baik Bung Jo, dan Tito Rabat sekarang memimpin. Di belakangnya ada Dani Pedrosa dan Valentino Rossi di posisi 3 dan sudah memasuki lap 8. Apa yang terjadi? Valentino Rossi merebut posisi Pedrosa di posisi 2, namun Pedrosa tidak menyerah pemirsa. T4, T5 menuju T6 Fabio Quartararo menuju T6 tadi merebut posisi Tito Rabat dengan mudahnya, dan T8 Pecco Bagnaia terlihat di sana, dan Rossi berhasil merebut posisi 1 dari Fabio Quartararo. Dan Rossi adalah salah satu kandidat yang bisa meraih juara dunia Marble GP pemirsa. Namun perjalanan Rossi tentu tidak akan mudah karena masih banyak persaingan di barisan atas klasemen. The Doctor masih memimpin. Petrucci terlihat di posisi 2, namun Quartararo masih gagal merebut posisi 2 dari Petrucci. Luar biasa sekali. Crutchlow sekarang di posisi 2. Terlihat John Mir. Crutchlow berhasil merebut posisi Valentino Rossi. Luar biasa. T8 menuju T9 melebar Rossi, namun masih bisa dipertahankan oleh Crutchlow. T10 Rossi berhasil merebut posisi satunya kembali. T12 cantik sekali para rider ini menikung. Valentino masih memimpin. Terlihat di posisi 2 Crutchlow rupanya pemirsa, dan sudah lap 10 Bung. Adakah hubungan performa seorang rider dengan sirkuitnya, Bung? Semisal Rossi saat ini sedang menjajal sirkuit Mugello yang berada di negara asalnya sendiri, Bung. Mungkin saja ada sugesti yang membuat kepercayaan diri para rider ini meningkat, Bung. Semua rider pasti memiliki sirkuit favorit untuk dia balapan. Rider menyukai suatu sirkuit karena faktor kenyamanan saat melaju, kemudian power dari marble-nya cocok dengan model sirkuit, dan masih banyak hal yang membuat para rider percaya diri untuk melaju di sirkuit yang mereka anggap favorit. Baik Bung Jo, cukup masuk akal Bung. Sang Petrucci pemirsa terlihat di posisi 1 dan Vinales rupanya direbut posisinya, namun masih gagal, masih bisa dipertahankan oleh Vinales. Dan saya benar-benar tidak menyangka pemirsa, kita sudah sampai di race ini, dan besok adalah race penentuan siapakah yang akan menjadi juara dunia pertama Marble GP. Rossi di sana merebut posisi Petrucci tadi, dan Bagnaia terlihat di posisi 2. Crutchlow mengejar Bagnaia. Bagnaia melebar, benar saja Crutchlow mudah saja menusuk dari sebelah kiri. Petrucci sayang sekali di posisi 5 sekarang. Terlihat Valentino Rossi di posisi pertama masih, dan John Mir terlihat di sana. John Mir, benar saja John Mir merebut posisi Rossi di posisi 1.
dan sudah memasuki booster pemirsa. Valentino Rossi sekarang John Mir masih memimpin. John Mir berhasil dimarking oleh Valentino Rossi, namun terlihat John Mir belum menyerah. Memasuki T4 menuju T5 dan John Mir mendapatkan dorongan dari Vinales tadi. John Mir sekarang memimpin. Valentino Rossi apakah mampu merebut posisinya kembali, dan Tito Rabat yang justru berhasil merebut posisi 1 dari John Mir. Bung Jo, kalau kita lihat di urutan klasemen, poin John Mir dan Crutchlow itu sama Bung, yaitu 107 poin. Tapi John Mir bisa berada di bawah Crutchlow Bung. Kenapa Bung? Ya, posisi rider di klasemen tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh total poin yang didapat, tetapi juga beberapa kali podium dan berapa kali gagal finish. Oh, artinya gagal finish sangat tidak menguntungkan sekali untuk para rider ya Bung? Benar sekali Bung. Itulah yang menyebabkan Crutchlow lebih unggul dari John Mir. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan Marc Marquez sekarang memimpin pemirsa. Masih belum bisa Tito merebut posisi Marquez. Dan T8 Tito terlihat di sana didorong rupanya, namun Marquez masih bisa mempertahankan posisinya. Namun tidak mudah, tidak semudah itu Marc Marquez. Valentino Rossi sekarang merebut posisi 1 dari Marc Marquez. Cukup lengah Marquez rupanya sehingga bisa direbut posisinya oleh dua rider sekaligus. Namun sayang sekali Valentino Rossi, Morbidelli berhasil merebut posisi 1 darinya. Namun Rossi tidak menyerah. Benar saja overtake yang sangat cantik dari Valentino Rossi. Sekarang berada di posisi 1. Terlihat Marquez berhasil merebut posisi 2 tadi di T4. Sementara Zarco sedari tadi sudah tidak terlihat dan Banaya terjebak di posisi 15 rupanya pemirsa. Zarco rupanya berada di posisi terbawah sekarang. Kasihan sekali Zarco. Persaingan dua rider terdepan sekarang, Marquez dan Valentino Rossi. Siapakah yang akan menjadi podium saat ini pemirsa? Kita nantikan. Dan John Mir terlihat di sana merebut posisi 2 dari Marc Marquez dan sudah lap 15 pemirsa. Sudah setengah putaran kita lalui. Masih panjang perjalanan kita untuk menuju lap akhir. John Mir merebut posisi Valentino tadi. Marc Marquez mencoba mendekat dan benar saja terjadi marking yang justru menguntungkan untuk John Mir karena terdorong dan melesat ke depan. John Mir terlihat di sana dan di urutan kedua ada Vinales T9 mulus, tapi masih bisa direbut oleh Vinales. Vinales sekarang memimpin. Kasihan sekali John Mir, lengah rupanya, luar biasa Vinales. Jika diingat lagi di race 3 lalu di sirkuit ini, Vinales berhasil meraih podium 2. Kita akan lihat apakah Vinales akan lebih baik atau lebih buruk pemirsa. Vinales masih memimpin. Terlihat Valentino di sana tidak menyerah, namun cukup jauh jarak mereka berdua. T5 Vinales menabrak dan Valentino Rossi. Alex Rins terlihat. Apa yang terjadi? Alex Rins mendapatkan dorongan dan sekarang dia berada di posisi 1. Namun Binder di sana, Binder belum bisa merebut posisi 1 dari Alex Rins. Bagaimana menurut Bung Jo tentang insiden tadi Bung? Nampaknya Rins mendapatkan 3 kali dorongan dari rider lain. Pertama dari John Mir dan mendapat dorongan 2 kali dari Binder. Tentunya hal itu menjadi keuntungan bagi Rins. Baik Bung Jo, dan sudah lap 17 pemirsa dan Vinales menabrak Alex Rins lagi. Justru membuat Alex Rins semakin di depan. Dan Pecco Bagnaia terlihat. Pecco Bagnaia T5. Namun apa yang terjadi? Dan benar saja, hampir saja Pecco Bagnaia berada di posisi 1, namun berhasil didahului oleh Brad Binder pemirsa. Luar biasa Brad Binder memanfaatkan celah yang dibuat oleh Pecco Bagnaia. Dan sekarang Binder memimpin menjauh dari rider yang lain. Cukup jauh jaraknya pemirsa. Binder sendirian di sana. Terlihat Alex Rins di posisi 2 dan T14 menuju garis finish dan sudah lap 18. Alex Rins di posisi 2 Bung. Dan sekarang Brad Binder masih memimpin. Alex Rins apakah mampu mengejar Brad Binder di sana? Kita masih menantikan. Cukup santai Brad Binder karena tidak ada lawan Bung. Dan sekarang terjadi lagi dorongan untuk Alex Rins. Dan sekarang Laluna di posisi 2, namun masih bisa direbut oleh Alex Rins. Gregetan sekali pemirsa. Kejadian-kejadian seperti ini Bung yang membuat saya selalu gregetan Bung. Nampaknya semua rider berambisi untuk meraih gelar juara dunia Bung. Semakin seru sore hari ini, semakin memanas persaingan pemirsa. Brad Binder sekarang masih memimpin, belum tergoyahkan posisinya. Begitu juga Alex Rins masih di posisi 2.
Dan sudah lap 19, Bander masih memimpin. Terlihat Alex ini mencoba mendekati Brad Bander dan Bander melebar, namun masih cukup cepat Bander. Rins masih belum bisa mengejar dan Jack Miller pemirsa tiba-tiba saja di T5 tadi. Alex Rins cukup lengah. Jack Miller sekarang, Bander masih jauh dari posisi Jack Miller, namun Jack Miller mendekat dan benar saja pemirsa terjadi tabrakan tadi saat menuju T10 dan sekarang Marc Marquez memimpin pemirsa. Terlihat di posisi 2 El Diablo Fabio Quartararo dan memasuki lap 20 bung. Marc Marquez masih memimpin dan El Diablo di posisi 2 mencoba mendekati Marc Marquez tapi masih jauh. Marc Marquez cukup santai di sana dan terjadi lagi tabrakan T5. Benar saja Tito Rabat merebut posisi 1 dari Marc Marquez menuju T8. Marc Marquez mencoba merebut tapi masih gagal, masih bisa dihalangi oleh Tito Rabat. T9 justru Tito di marking, namun justru itu membuat Tito semakin melaju ke depan. Terlihat Johann Zarco sepertinya di posisi 2 pemirsa. Sekarang di posisi 1 Johann Zarco merebut posisi 1 dari Tito Rabat rupanya. Dan sekarang memasuki lap 21 bung. Poin Zarco saat ini di klasemen selisih 3 poin saja dari Valentino Rossi pemirsa. Apakah Zarco mampu menambahkan poinnya sedikit saja, minimal finish 5 besar? Menuju T6 Alex Rins dan Brad Bander di sana pemirsa. Alex Marquez rupanya mampu memanfaatkan celah. Menuju T9 Alex Marquez masih memimpin dan Johann Zarco merebut posisi 2 rider sekaligus di depannya. Sekarang Zarco memimpin, Alex Marquez di posisi 2 dan Brad Bander terlihat di posisi 3. Rins di posisi 4 rupanya pemirsa. Dan sebentar lagi kita memasuki lap ke-22. Bung Jo, banyak sekali penonton kita yang bertanya Bung, kenapa jumlah lap di setiap balapan itu berbeda-beda tergantung cuacanya Bung? Apa korelasinya Bung? Jumlah lap sebenarnya dipengaruhi oleh panjang trek keseluruhan, sedangkan cuaca adalah faktor lain yang mempengaruhi jumlah lap. Biasanya untuk keamanan bagi para rider sendiri, misalnya saat hujan atau angin kencang, jumlah lap disesuaikan dengan kondisi cuaca tersebut. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan ini dia Brad Bander pemirsa memimpin sekarang. Terlihat di posisi 2 Alex Marquez. Brad Bander membuat jarak dengan Alex Marquez di depan. Brad Bander, Alex Marquez masih mencoba mengejar. Dan ini dia pemirsa, sebentar lagi kita memasuki lap ke-23. Dan sudah lap 23, Brad Bander masih memimpin di sana. Dan Alex Marquez masih terpojok dan Krusloff di belakangnya. Krusloff mencoba merebut posisi 2 dari Alex Marquez, namun Alex Marquez masih bisa bertahan. Alex Marquez, Brad Bander anteng saja aman di depan. Namun Vinales di sana terlihat. Vinales sekarang berada di posisi 2. Belum ada rider yang mendekati Brad Bander di sana. Apakah Vinales? Dan ngedas saja pemirsa, Krusloff rupanya merebut posisi 1 dari Brad Bander tadi. Dan T12 dilewati dengan aman. Dan menuju T14 Vinales sekarang dan Iker Laluna. Sungguh pergantian sangat-sangat cepat. Dan sudah lap ke-24. Sebentar lagi pemirsa, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium di race ini dan menambahkan poin di klasemen. Dan Iker Laluna T5 aman saja. John Mir terlihat Krusloff dan John Mir benar saja Krusloff. Sayang sekali di marking oleh John Mir dan John Mir sekarang berada di posisi 1. Iker Laluna terlihat di posisi 2. Iker Laluna merebut posisi 1, namun sayang sekali Tito Rabat memanfaatkan benturan yang terjadi di T11 terhadap Iker Laluna dan berhasil merebut posisi 1 pemirsa. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, last lap pemirsa. Artinya sebentar lagi pemirsa kita akan tahu siapa yang akan meraih podium 1, 2, dan 3 di race ini. Apakah Tito Rabat atau John Mir, dan masih banyak rider yang berkemungkinan pemirsa. Dan Alex Rins melesat cepat menuju T7, T8 Alex Rins. Dan terlihat Tito Rabat di posisi 2 sekarang melesat cepat, namun masih belum bisa dihalangi oleh Alex Rins. Tito Rabat sekarang memimpin, namun di T11 pemirsa Brad Bander terlihat memarking, namun Alex Rins masih bisa mempertahankan posisinya. Dan Fabio Quartararo sekarang dan Brad Bander, Jack Miller melesat cepat. Dan ini dia pemirsa pemenang kita di race 14 ini, Jack Miller.
Luar biasa drama yang terjadi di T14 di mana hampir saja Fabio Quartararo menjadi juara, namun Jack Miller tidak membiarkan itu begitu saja dan berhasil merebut posisi 1 dari Fabio Quartararo. Drama yang luar biasa menjelang race akhir besok pemirsa. Saya sudah tidak sabar dan tentunya Anda juga pemirsa. Dan overtake yang dilakukan oleh Tito Rabat Bung di T9 tadi melampaui 2 rider sekaligus dan membuat dirinya melesat cepat ke posisi 1 Bung. Kecepatan Tito cukup baik dan ia mampu menaklukkan T9 dengan corneringnya yang bagus untuk bisa merebut posisi pertama. Iya Bung, dan bagaimana Fabio Quartararo mencoba menutup jalur dari Pecco Bagnaia di T4 tadi, namun masih belum bisa sehingga Bagnaia lolos dari benturan pemirsa. Terlihat Quartararo kalah power dengan Pecco yang cukup cepat di sana, sehingga Fabio Quartararo gagal memotong jalur dari Pecco Bagnaia. Dan persaingan antara Valentino Rossi dan Tito Rabat di T8 tadi mencoba saling merebut posisi, namun akhirnya dimenangkan oleh Valentino Rossi. Ya, cukup menarik aksi Rossi. Terlihat Rossi dan Tito side by side di sana, namun Rossi lebih diuntungkan karena berada di posisi luar dari Tito, sehingga Rossi bisa dengan mudah mendahului Tito dan Pecco Bagnaia. Meluncur cepat Bung, 2 rider ini John Mir dan Valentino Rossi melaju cepat dan memarking, namun dimenangkan oleh Valentino Rossi Bung. Lagi-lagi aksi Rossi di home race-nya kali ini cukup kompetitif. Dia berhasil meninggalkan Mir dengan mencoba melakukan marking dari samping Bung. Luar biasa Valentini. Dan ini dia Bung, manuver yang cantik dari Jack Miller di T14 tadi, di mana Fabio Quartararo seandainya lebih cepat sedikit pasti bisa meraih podium 1. Namun sayang Jack Miller di sana siap merebut posisi 1 dari Fabio Quartararo dan berhasil Bung. Jack Miller di race kali ini cukup agresif menjelang akhir balapan. Kecepatannya cukup bagus untuk overtake sehingga Quartararo yang mencoba memotong lajunya mendapatkan marking telak dari Jack Miller. Dan ini dia pemirsa, terlihat di layar kaca Anda hasil balapan sore ini, di mana podium 1 didapatkan oleh Jack Miller dan di urutan kedua ada Carl Crutchlow dan Fabio Quartararo harus berada di posisi 3. Dan ternyata 2 nama besar Pecco Bagnaia dan Johann Zarco harus finish di posisi paling belakang pemirsa. Jarang sekali 2 rider ini harus finish posisi paling belakang. Namun sekarang terjadi, apapun bisa terjadi di Marble GP. Dan selamat untuk para peraih podium kita, di mana di podium 3 ada Fabio Quartararo, di podium 2 ada Carl Crutchlow dan Jack Miller, pemenang seri ini. Selamat Jack Miller. Dan ini dia pemirsa, perubahan klasemen lagi-lagi terjadi, di mana Marc Marquez terlengserkan oleh Carl Crutchlow dengan 127 poin dan Marc Marquez di urutan kedua dengan 126 poin, Pecco Bagnaia di urutan ketiga dengan 123 poin, Fabio Quartararo dengan 119 poin, The Doctor dengan 118 poin, dan Johann Zarco harus meluncur jauh ke posisi 8 dengan 110 poin. Dan sepertinya sudah berlangganan, Dovizioso, Bastianini dan Luca Marino berada di klasemen terbawah saat ini. Dan pemirsa, sudah berakhir race 14 dan besok adalah final race, di mana kita akan terbang ke benua Amerika dan menjajal sirkuit The Americas. Bung Jo, besok final Bung, bagaimana perasaan Bung Jo? Ya, nampaknya saya cukup deg-degan dan penasaran Bung. Persaingan menjelang final race Marble GP ini cukup ketat. Beberapa rider cukup berpeluang untuk meraih gelar, di mana biasanya hanya 3 besar saja yang bersaing. Tapi di Marble GP ini ada 5 rider bahkan lebih yang sedang memperebutkan gelar juara. Ya Bung Jo, dan tidak terasa pemirsa, perjumpaan kita sore ini harus berakhir. Tapi jangan lupa saksikan race besok, karena besok kita akan tahu siapa yang akan menjadi juara dunia pertama Marble GP pemirsa. Saya Jeki Hendarko mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda dan juga rekan saya Bung Jo Firmansyah. Terima kasih Bung Jo. Ya, terima kasih Bung Jeki. Dan terima kasih juga untuk pemirsa. Kita berjumpa lagi besok. Saya undur diri dan sampai jumpa.